Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Dede Santana. Oke, untuk saat ini bersama Gus Aan dan Mas Sunrise Java. Oke, untuk kali ini kita berada di tempat yang sangat indah di belakang di kita Thailand, ya. di Thailand. Di Thailand ya, kita di Thailand ya. Oke teman-teman ya, untuk saat ini kita akan membahas ciri-ciri manusia yang mempunyai kodam, Gus ya. Siap. Oke, seperti apa keseruannya teman-teman? Selamat menyaksikan. Oke teman-teman ya, kita akan menanyakan kepada Gus Aan, gimana sih Gus ciri-ciri atau manusia atau orang yang mempunyai kodam pendamping itu gimana? Ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, jadi kembali lagi dengan pembahasan apa tadi Mas? Ciri-ciri orang yang memiliki yang memiliki kodam. Ya. Jadi menurut dari pandangan spiritual ya, orang yang memiliki khodam, garis besarnya orang yang memiliki khodam itu bisa dibagi menjadi tiga Mas, bisa dibagi menjadi tiga. Dalam arti gini, bukan bagian-bagian tertentu, bukan, tapi kita itu melihat ciri-ciri seseorang tersebut, gitu. Jadi yang dinamakan orang yang memiliki khodam erat kaitannya mereka itu dekat dengan sebuah kegiatan praktisi ke paranormalan. Setuju ya? Nah, jadi gini Mas, kalau menurut sudut pandang spiritual sebenarnya dibagi menjadi tiga itu gini. Nah, yang kita lawan bicara kita satu, kita harus tahu dulu minimal beliau adalah sekelas kiai ataupun ulama ataupun umar. Itu dulu. Udah, terus yang kedua, beliau adalah budayawan ataupun ahli sejarah, dan yang ketiga dukun. Ini kalau dibahas semuanya sama Mas, ciri-cirinya sama, cara ngomongnya sama, cara dia itu kalau mempresentasikan sesuatu hal yang mengenai masalah kekhodaman itu sama. Cuman kalau yang memang benar-benar memiliki khodam tertentu dalam arti sisi spiritual, nah tergantung jenengan semuanya. Kan kita itu pola hidup kita adalah pola hidup yang konsumtif. Nah, yang jenengan konsumsi itu yang seperti apa? Ada orang yang senang dalam dunia klinik, yaitu berarti orang yang berkhodam dalam sisi perdukunan. Ada orang yang senang menguak akan arti sejarah yang kaitannya untuk mengembalikan supaya satu wilayah ini bisa menjadikan seperti halnya ratusan tahun yang lalu, dalam arti pengen mengembalikan dunia spiritual yang ada di Indonesia itu kembali seperti pada masa itu. Ada yang seperti itu. Kalau sekelas ulama ataupun umaroh, dari segala hal permasalahan itu bisa dibahas melalui sisi kekhodamiah. Gitu. Jadi kalau ciri-ciri orang yang seperti itu sebenarnya nggak ada ciri-ciri khusus sih kalau menurut saya loh Mas. Karena apa? Cukup dengan orang-orang itu berbicara melalui face to face seperti ini akan kelihatan orang ini berkhodam atau tidak, itu kembali lagi keyakinan kita. Karena kalau dari sisi spiritual sebenarnya loh Mas ya, kalau dari sisi spiritual manusia itu memandang satu pusaka itu banyak arti. Satu, ada yang memandang akan arti sejarah terciptanya pusaka itu, kedua seni artistiknya ketika untuk masalah kekhodamian. Cuman kalau untuk saran, kalau dilihat dari sifat khodamnya, kalau orang yang menurut saya orang yang budayawan dan umara ataupun ulama terutama seperti itu malah jarang mempergunakan hal seperti itu. Tapi kalau dalam dunia spiritual ataupun dunia spiritual perdukunan Mas, itu sering mempergunakan. Karena apa? Dalam sisi penjelasan mereka lemah, sehingga untuk mendapatkan hal yang lebih dari kelemahan dia itu dia mempergunakan khodam. Gitu loh, sehingga ada sebuah keilmuan yang dinamakan weruh sadurunge wina. Nah, itu karena ada yang memberitahu gitu loh. Ada yang berkhodam malaikat, ada yang berkhodam jin, bahkan ada yang berkhodam setan dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Andre. Mungkin gini, takutnya kan ada teman-teman yang baru bergabung di video ini. Yang belum tahu kodam itu apa sih, kan takutnya ada yang belum tahu. Mungkin bisa dijelaskan kodam itu apa? Kalau khodam itu sebenarnya dalam bahasa dasarnya khodam itu adalah penunggu.
dalam arti bahasa aslinya itu adalah penunggu. Lah yang ditunggoni apa gitu loh. Kalau yang ditunggoni pusaka itu bukan berarti pusakanya ada khodamnya, bukan. Itu ada kaitan sejarah yang memang kita tidak boleh memotong secara khusus pusaka mau nek setan, oh tidak, itu berkaitan Mas. Di saat sebelum diciptakan pusaka itu seperti apa, sehingga dari keilmuan empunya itu sehingga khodam yang telah apa ya istilahnya, khodam yang memiliki jasa ya, sehingga ada khodam itu yang memiliki rasa terima kasih terhadap roh leluhur ataupun leluhur yang memang pernah membuat dia itu tersadarkan akan dalam keadaan tertentu, sehingga dia itu memiliki rasa terima kasih, sehingga seperti ceritanya Empu Supondrio, setiap kali membuat pusaka pasti ditunggu khodam. Karena apa? Yang memang benar-benar bisa mengartikan yang namanya silaturahmi dengan khodam itu hanyalah orang-orang yang tahu khodam gitu loh. Tapi kalau ciri-ciri khususnya ya memang kita itu akan kesulitan. Tapi saran dimana semua pemirsa ya, apalagi khususnya bagi pemirsa, kalau jenengan itu mau bersilaturahmi terhadap seseorang yang kaitannya itu jenengan yakini semua bahwasanya beliau itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, jangan langsung dipotong, tidak boleh terus musyrik dan lain sebagainya, jangan. Kita laksanakan dulu perjalanan ini seperti halnya sisi kemanusiaan kita silaturahmi saja. Terus arahnya kemana nanti? Kalau kita itu diajak arahnya itu bersyukur terhadap Allah Ta'ala, bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, monggo lanjutkan silaturahmi. Cuman nanti kalau arahnya ke sana istilahnya seperti ini pesugihan ke sana ini, nah tolong difahami kembali, pertebal ilmu sisi-sisi keagamaan, sisi-sisi spiritualitas kalian semua, supaya kalian tidak tersesat akan hal-hal yang seperti itu. Saran saya. Oh iya benar juga Mas. Iya, jadi ada sebuah dalam sisi-sisi experience of religion kita harus memang kita pertebal supaya apa? Kita bisa membedakan. Karena apa? Dengan adanya konsumsi amit nun sewu, sama-sama nasi kita salah makan, kita salah niat makan, itu haram hukumnya Mas. Sehingga ada tatanan, ada beberapa hal yang memang kaitannya manusia itu adalah makhluk yang sempurna diciptakan Allah, supaya Allah itu tidak kecewa dengan ciptaannya. Ya sampean harus berpikir tentang keagamaan supaya dalam sisi jenengan untuk mengkonsumsi hal ini tadi sama nggak keliru itu aja. Iya. Intinya Ya mungkin ada pertanyaan lagi Mas. Mungkin penjelasan khodam, semoga teman-teman ini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin tulis saja di kolom komentar. Misalkan pengen secara live juga bisa. Oke. Juga gini Mas, mungkin juga ada salah tutur kata kalau saya, karena kita semua adalah belajar. Bukan berarti yang ada di sini yang namanya Gus selalu bagus. Oh enggak, saya juga manusia biasa. Al-insanu mahlul khata'un nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Cuman setidaknya kalau satu lupa, satu mengingatkan, nah itulah adalah fungsi dari manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga sisi-sisi sosial seperti inilah yang digandrungi, terus dikangeni oleh para leluhur terdahulu supaya apa? Dia bisa menjadi contoh. Karena apa? Wong nggak ngerti terus sowan terhadap orang yang ngerti, adu kaweruh, sehingga dari satu yang mengerti menjadi dua orang yang mengerti, terus menjadi sebuah tutur sembur, akhirnya kuat silaturahmi kita untuk mempertahankan satu sama lain. Oke teman-teman, ya itu tadi penjelasan bersama Gus Aan tentang ciri-ciri manusia yang berkhodam Gus. Semoga video ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman semuanya yang ada di rumah ya. Terutama itu. Mungkin juga ada ciri-ciri khusus gini Mas. Kalau kita itu menghadapi seseorang apalagi orang itu yang dikenal dan terkenal dengan adanya sisi keparanormalan, terus ada praktek di saat mereka itu mempraktekkan sesuatu dalam arti apa saja, bisa menyembuhkan orang, bisa dalam arti memanifestasikan benda gaib menuju nyata, dan juga hal apapun, pokoknya praktek ya. Terus dia itu sering ngomong sendiri, dia itu sering berhadap, biasanya itu bisa menghadap ke kiri, terus dia itu seolah-olah seperti umi-umi berbicara sesuatu hal bersama hal yang tidak kelihatan. Biasanya seperti itu sih ciri-ciri. Kalau nggak gitu ada misalkan ya ada ini pengalaman pribadi saya. Jadi
Jadi kalau ada tamu ataupun ada pasien yang harus ditangani, diambil pusaka terus pusaka taruh telinga. Nah itu biasanya ya seperti itu. Orang-orang yang bisa bekerja melalui sistem khodamiyah. Berarti beda sama ini Gus ya, kayak orang indigo itu bedanya. Kalau orang indigo itu bukan ciri-ciri orang yang berkhodam, tapi orang indigo itu bisa melihat khodam. Bisa melihat ya. Sehingga gini Mas. Nah itulah fungsi dari kita itu mengetahui akan weton lahir, kita tuh mengetahui akan cuplak puser dan lain sebagainya. Itu bisa dicari sebuah ciri-ciri khusus di mana suatu saat. Nah dengan kalimat suatu saat itu roh sadurunge winara. Oh suatu saat anak ini akan seperti ini dengan ciri-ciri seperti ini, anak ini akan indigo dan lain sebagainya. Berarti memang sudah ada apa ya garisnya ya. Betul. Sudah ada takdirnya ya. Betul. Sehingga keindigoan seseorang itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipelajari gitu loh Mas. Cuman kalau orang indigo mau belajar akan arti spiritualitas seperti kita lebih mudah daripada orang biasa. Oke, itu tadi teman-teman ya tentang pengertian kodam. Terima kasih buat pemeriksaan ya. Siap. Semoga bermanfaat, istilahnya seperti itu. Semoga manfaat untuk edukasi kita bersama. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di-share ya, agar teman-temannya yang belum tahu bisa menjadi tahu untuk informasi terbaru tentang kodam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.